Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat Isya yang berbahagia, mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat iman yang masih senantiasa ada di dalam diri dada kita. Kita buktikan adanya iman di dalam diri kita ini, yaitu kita telah menunaikan sholat Isya secara berjamaah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak saudara sekalian, jamaah salat yang berbahagia, sebelum saya membahas sesuai dengan tema, yaitu dalam surat Al-Ibrahim ini ya, ayat 24, 25, 26 dan 27. Saya kepingin nyoba untuk merefleksikan sedikit tentang amaliyah kita kemarin selama Ramadan, di mana saat Ramadan kemarin kita ini berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia yang betul-betul bagaimana kita ini ingin dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti apa? Yaitu kita perbanyak amalan kebaikan kita dalam beribadah, dalam berbuat, bersedekah dan seterusnya, dan kemudian kita cegah, kita rem, kita hentikan ya perbuatan yang tidak baik selama bulan suci Ramadan. Terbukti ketika di antara kita mungkin akan melakukan kesalahan misalnya, mesti kelingan ingat bahwa ini adalah Ramadan, gitu ya. Ini sedang berpuasa. Begitu aura positif, terutama amaliyah Ramadan itu membuat diri kita ini menjadi manusia yang betul-betul mulia. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah juga mulia di hadapan makhluk semua manusia. Sehingga saudara-saudara kebaikan selama Ramadan itu mari kita coba menjadikan sebuah sifat atau karakter yang harus kita miliki selesai Ramadan. Sehingga nanti kita siapkan untuk bagaimana menyongsong Ramadan yang akan datang. Pada intinya saudara-saudara, ada beberapa istilah ya di dalam Ramadan itu yang mungkin kita kenal, kita biasa memahaminya, tapi sebenarnya kalau dari segi bahasa Arab itu artinya adalah kadang kurang tepat, tapi itu sudah mafhum kita ini. Nah, tapi mari kita perhatikan ya manfaat dan fadilahnya itu. Contoh, kalau kita ini misalnya pas bersama-sama ingin berbuka puasa, itu biasanya snack pada saat itu dikenal dengan istilah apa? Takjil. Kira-kira di luar Ramadan apa kita katakan bahwa snack makanan kecil itu dengan takjil? Enggak, gitu ya. Itu ada di dalam bulan suci Ramadan, gitu ya. Padahal sebenarnya takjil itu artinya Pak, secara bahasa Arab itu dari kata ajala yu'ajjilu ta'jil, itu artinya adalah mensegerakan dalam berbuka puasa. Jadi alat untuk bagaimana kita ini membatalkan puasa, itu namanya takjil. Ya, tapi sudah menjadi familiar, sudah kenal, sudah mafhum, sudah masyhur, ya itu namanya takjil, gitu ya. Baik, jadi ada beberapa istilah Arab yang memang adanya di tempat kita, di luar sana mungkin tidak ada ya. Contoh ya halal bihalal sendiri itu kan, halal bihalal itu kan di luar negeri nggak ada, itu adanya di tempat kita Indonesia kan, gitu ya, halal bihalal, gitu ya. Ada lagi Pak, sebenarnya maknanya luas, tapi kita hanya memperpendek dengan mengatakan minal aidin wal faizin. Padahal awalnya itu kalimatnya panjang itu, dari kata taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim, gitu ya. Ada lagi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Panjangnya begitu. Tapi kemudian kita praktekkan ringkas, yaitu minal aidin wal faizin. Padahal ngerti nih, minal aidin itu kadang arti-artikan apa? Mohon maaf. Padahal itu enggak. Ya. Terus dilalai kita yang dengar itu jawabnya ya luas, sama-sama. Padahal sama-sama nggak ngerti maksudnya.
maksudnya. Tapi kita paham maksudnya sama-sama itu ya saling memaafkan gitu ya. Jadi umumnya itu menjadi masyhur, sudah dikenal, tapi artinya sebenarnya nggak begitu gitu ya. Mari kita perhatikan. Ketika kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu artinya semoga Allah menerima apa yang kita lakukan dan yang engkau lakukan. Berupa apa? Yaitu siyamana wasyamakum, ya puasamu ya puasaku gitu ya, puasa kami dan puasamu gitu ya. Nah, siyamana wasyamakum, taqabbal ya karim, yaitu semoga engkau ya Allah mengabulkan, wahai zat yang maha mulia. Nah, kemudian ja'alanallahu, itu artinya semoga Allah menjadikan ya, wa ya ja'alanallahu minal aidin ya, dan diri kita semuanya ini termasuk orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian gitu ya, wal faizin, dan juga akan mendapatkan sebuah yang namanya apa? Kemenangan. Jadi artinya begitu, jadi kembali pada fitrah dan mendapatkan sebuah predikat yang namanya menang, kemenangan gitu. Tapi ya kembali lagi ya, kita ini sudah biasa. Termasuk, mohon maaf, ada istilah Arab lagi yang sebenarnya maknanya sebenarnya nggak tepat juga. Imsak, Pak, mohon maaf, imsak gitu, adanya di tempat kita, Pak ya. Kalau di luar negeri imsak itu nggak ada. Itu hanya arif dan bijaksana ulama kita di Indonesia ini. Kemudian ada istilah imsak ya. Imsak itu sebenarnya kalau kita memahami imsak itu apa? Kadang diartikan berhenti makan kan gitu ya. Artinya sudah nggak boleh makan. Padahal imsak itu nama lain daripada puasa. Jadi asyam atau asaum itu maknanya adalah al-imsak gitu ya, mulai menahan tidak makan, tidak minum ya, mulai dari waktu imsak kan begitu ya. Tapi karena kita sudah mafhum itu imsak ya, arti mudahnya ini gak boleh makan gitu ya. Ya sudah itu berhenti makan gitu. Diartikan berhenti makan gitu ya gitu. Nah, baik sekarang saya hormati. Nah, sehingga kemudian kalau kita hitung kapan mulai berpuasa, maka kemudian kita artikan ya sejak mulai fajar sodik, artinya setelah adzan dikumandang, artinya waktu subuh gitu loh. Bukan nunggu adzan dulu ya, kadangkala wis subuh tapi muadzinnya ke adzan-adzan ya, jangan melihat itunya. Tapi lihat waktunya sudah waktu subuh, jangan melihat musola kita belum adzan berarti kita boleh makan, masih udah begitu ya, kita nggak boleh begitu. Jadi patokannya bukan dengarkan adzan di musola dekat kita, bukan ya. Karena boleh jadi yang adzan ini habis sahur kemudian tertidur sehingga apa? Kebablasan begitu. Jadi patokannya bukan adzan. Adzannya itu bukan. Baik, jadi ini istilah-istilah Arab yang apa? Maksud kita di Indonesia ini dipaham sekali, masyhur, familiar, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita katakan tadi kita ini kembali kepada kesucian, kemudian mendapatkan sebuah kemenangan. Apa bukti kemenangannya? Ya, saudara sekalian rahimakumullah, ada predikat yang disematkan bagi kita sekalian selepas Ramadan itu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya diri kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, yang saya hormati, ini sebenarnya sudah kita bahas ketika saya sama Pak Dwi Wianan itu, ternyata sudah dibahas ayatnya, surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 ya. Kita lihat dibahas malah 2 tahun yang lalu Pak, saya lihat itu. Nah, tapi ini saya ingin mencoba merefleksikan, mengulang saja tapi sedikit, tidak semuanya ya. Yaitu ternyata orang yang bertakwa itu ada 5 karakteristik yang harus dimiliki, Pak. Jadi ciri-ciri orang bertakwa kalau kita berdasar pada surat Al-Imran itu yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Bahasa sekarang, tapi di YouTube yang kita arsip itu ternyata belum saya jelaskan. Yaitu bahwa kita ini ternyata harus memiliki kecerdasan yang sifatnya finansial, Pak. Finansial itu berhubungan dengan apa? Harta, berhubungan dengan materi ya, berhubungan dengan kekayaan yang kita miliki, itu namanya finansial. Nah, kita itu harus bisa memiliki kecerdasan yang sifatnya finansial. Kita bisa mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Apa kehendaknya Allah? Ya, harta itu adalah merupakan titipan, digunakan untuk bagaimana kita ini hidup di dunia, tapi ingat bahwa ada sebagian yang kita miliki itu bukan milik kita, yang harus kita sampaikan kepada orang lain gitu ya. Jadi itu artinya, makanya yang pertama ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, yaitu orang yang berinfak dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, itu namanya yang pertama. Saya katakan cerdas secara
finansial. Oke, jadi itu yang pertama harus kita miliki. Dan itu kita praktekkan sebenarnya. Ramadan kemarin kita praktekkan. Buktinya apa? Misalnya kita adakan di Ramadan itu tadi saya katakan takjil ya. Takjil jelang maghrib itu kan buka puasa, otomatis kita sedekah itu Pak. Berinfak ya. Yaitu untuk bagaimana kita menghidupkan buka puasa. Atau tadarusan kan pakai ibu-ibu kita kan bawa apa? Snack atau makanan kecil gitu ya. Nah itu sebenarnya latihan untuk mempraktikkan yang pertama, cerdas secara finansial, atau boleh jadi di antara kita juga berinfak, sedekah atau zakat dan seterusnya. Baik, ini yang pertama. Dan yang kedua, Pak, ternyata karakteristik orang bertakwa itu harus memiliki cerdas, tapi yang disebut dengan kecerdasan emosional, yaitu kalimatnya wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang bertakwa itu dia harus cerdas secara emosional, bisa memanage itu emosinya itu ketika sedang marah misalnya. Orang di sekelilingnya nggak ngerti kalau dia sedang marah. Nah, ini orangnya hebat, bisa menahan nafsu amarah betul. Makanya yang pernah saya sampaikan juga di sini ya, bahwa itu ibaratnya termos ya. Termos itu air yang di dalamnya kan panas sekali ketika diisi air yang panas. Tapi kita yang kemudian memegang termos yang di luar, kira-kira dingin atau panas? Dingin. Kenapa? Bisa menahan nafsu amarah. Jadi yang namanya orang emosi, orang marah itu Pak, itu bagaikan sesuatu yang panas itu. Ya, air yang panas tadi. Tapi ternyata orang yang di sekelilingnya nggak merasa kalau dirinya itu sedang marah, karena bisa menahan nafsu amarah. Seorang pemimpin misalnya, ya sebenarnya dia marah, emosi dia melihat anak buahnya yang nggak sesuai dengan yang diingini misalnya, tapi anak buahnya itu nggak tahu kalau dia ini marah, ya, karena bisa menahan nafsu amarahnya. Nah ini bagus, namanya cerdas secara apa tadi? Emosional. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga itu cerdas, namanya kecerdasan sosial. Makanya kalimatnya bunyinya adalah wal afina 'anin nas. Orang yang memaafkan kepada semua manusia. Ya, kita ini kan selalu berinteraksi ini dengan semua manusia. Kita ini selalu berkumpul dengan sesama kita gitu ya. Wajar kalau ada ketersinggungan di antara kita dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam berjamaah seperti ini. Boleh jadi kita ada ketersinggungan. Nah, tapi kemudian kita mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Nah, sehingga interaksi, kemudian mudah adaptasi, mudah untuk berhubungan satu dengan yang lain, ya. Itu yang disebut tadi saya katakan cerdas, tapi cerdasnya apa? Sosial. Saya ulangi lagi Pak, yang pertama cerdas apa? Finansial, yang kedua cerdas emosional, yang ketiga cerdas apa tadi? Sosial. Yang keempat Pak. Nah, yang keempat itu, ini kebetulan ayatnya saya pakai, saya baca tadi di rakaat pertama ya. Yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi orang yang cerdas spiritual itu suatu ketika dia melakukan kesalahan, suatu ketika dia melakukan pelanggaran, ya, atau mendolimi diri sendiri, tapi ketika itu ingat Allah, dan setelah ingat Allah maka kemudian memperbanyak mohon ampun kepada Allah, yaitu memperbanyak bacaan apa? Istighfar, ya, punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni salah yang kita lakukan kecuali adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia secara spiritual, secara batin berarti langsung connect, itu paham. Ya, saya kok melakukan perbuatan gini ya, saya kok salah seperti ini ya, sudah saya langsung ingat Allah dan kemudian mohon ampun kepada Allah. Baik, ini yang keempat, harus memiliki kecerdasan apa? Spiritual, ya. Kemudian yang kelima, bahwa saya hormati, yaitu kalimatnya adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya, yaitu artinya adalah walam yusiru, artinya tidak melakukan lagi terus-menerus kejelekan yang telah dilakukan tadi, kemaksiatan yang mungkin telah dilakukan itu di stop, tidak usah dilakukan lagi, ya. Nah, nyetopnya perbuatan jelek, ya, kemudian diisi dengan kebaikan, itu berarti dia nalarnya jalan, pikirannya jalan, ya, otaknya jalan. Masuk saya melakukan kesalahan kok berulang-ulang. Nah, pikirannya jalan, itulah tadi saya katakan cerdas, tapi secara apa? Intelektual, ya, cerdas secara apa? Intelektual, yang berkaitan dengan pikiran. Baik, jadi intinya 5 hal inilah yang harusnya kita miliki, ya, kita pegang terus sampai nanti ketemu Ramadan lagi dan seterusnya. Jadi intinya 5 karakteristik yang harus dimiliki orang bertakwa. Yang pertama, cerdas secara finansial, yang kedua apa tadi? Cerdas secara emosional, yang ketiga cerdas secara sosial, yang keempat namanya cerdas secara spiritual, dan yang terakhir cerdas secara apa? Intelektual.
Baik, yang saya hormati, semoga ini ada pada diri kita ya selepas Ramadan, sehingga kita ini menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Baik, yang saya hormati, ini pertemuan pertama selepas Ramadan, yang mana yang akan kita bahas adalah surat Ibrahim, yang menceritakan atau menjelaskan intinya adalah masalah amalan atau bacaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu ya kalimat yang dikenal dengan syahadat tauhid kita ini. Ya, syahadat itu kan ada dua Pak ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ya Pak, syahadat tauhid dan syahadat apa? Rasul. Syahadat tauhid bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Syahadat rasul berarti apa? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat tauhid dan syahadat rasul ini ya yang disebut dengan ayat ini nanti istilahnya adalah bagaikan pohon ya, pohon yang baik. Mari kita baca surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, bukan 34, berapa ini? 24 ya. Baik, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Jadi alam tara, tahukah engkau ya Muhammad, ini berarti bicaranya Allah ini kepada Rasulullah. Tahukah engkau ya Muhammad kaifa daraballahu, bagaimana Allah membuat perumpamaan, yaitu perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, itu bagaikan kasyajaratin thayyibatin, yaitu bagaikan syajarah itu artinya adalah pohon thayyibah yang baik. Nah, tafsirnya itu nanti kita baca. Asluha tsabitun wa far'uha bis sama. Akarnya itu tsabitun, yaitu menetap di bumi gitu ya. Wa far'uha, dan cabangnya itu bis sama, yaitu di langit. Nah, maksudnya ini kita baca coba tafsirnya. Alam ta'lam ayyuhar rasul, tidaklah engkau tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa daraballah, bagaimana Allah membuat masalan perumpamaan, yaitu li kalimat tauhid, perumpamaan kalimat tauhid bunyinya la ilaha illallah ya, bisa jaratin azimah, yaitu bagaikan pohon yang besar. Pohon yang besar itu maksudnya apa? Nah, karena di sana adalah banyaknya pohon apa? Korma, ternyata tafsirnya juga begitu. Waya an-nakhlah, dan itu yang disebut dengan an-nakhlah, yaitu pohon korma. Asluha mutamakkinun fil ard, yaitu akarnya itu menancap dengan kokohnya fil ardi, di bumi. Wa alaha murtafiun uluwan nahwas sama, ya, kemudian dahannya, rantingnya itu menjulang tinggi, murtafaun uluan nahwas sama, yaitu menjulang ke tinggi menuju ke langit gitu ya. Jadi akarnya kuat, kemudian dahan rantingnya ke atas itu menuju ke langit. Itu yang disebut dengan kalimat la ilaha illallah ya, disebut dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Makanya kalau kita pas tahlilan sama bareng-bareng itu biasanya Pak pimpinan atau istilahnya yang mimpin tahlil itu kan biasanya kita ucapkan mari kalimat apa? Thayyibah. Itu sebenarnya kalau dalam tafsirnya ya kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil itu maksudnya. Baik, Bapak yang saya hormati, jadi kalimat la ilaha illallah dikenal dengan kalimat thayyibah. Ingat, kita ini ketika mau masuk Islam berarti kan kita harus bersyahadat, dan itulah yang kita ucap namanya syahadat tauhid ya. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa bunyal islamu ala khamsin, yaitu dibangunnya Islam itu dengan 5 pilar ya, yaitu apa? Syahadat la ilaha illallah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa itauz zakat, dan menunaikan zakat gitu ya, wa tasmu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hujjal baiti, yaitu dan menunaikan ibadah haji. 5 perkara, 5 pilar ini. Maka dari hadis itu kemudian dikatakan bahwa rukun Islam jumlahnya ada berapa? 5 kan gitu ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama tadi adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ingat, kalau kita maknai secara bahasa itu la ilaha, la itu tidak, ilaha tidak ada Tuhan, illa kecuali Allah, itu secara letterlek. Tapi sebenarnya kalau kita maknai lagi secara ilmu tata bahasa nahwu ya, itu ternyata ada kalimat yang tidak nampak di situ,
sebenarnya makna aslinya, makanya makna la ilaha illallah itu diartikan la ilaha illallah, itu artinya adalah la ilaha bihaqqin ya illallah, tidak ada Tuhan yang berat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi ada kata bihaqqin ya, itu enggak tertulis di situ, yang tersirat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah ya. Ada kalimat la, kemudian ilaha, kemudian ada illa, ada Allah. Jadi ada 4 kalimat itu ya. La itu adalah nafi, meniadakan ya. Kemudian ilaha itu adalah sesuatu yang disembah, kalau kita maknanya adalah Tuhan gitu ya. Illa itu pengecualian, sehingga ditetapkan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalimat inilah yang kita lihat di dalam keterangan dulu di awal-awal dakwahnya Rasulullah mengajak orang Quraisy, itu senantiasa ini yang dikedepankan, namanya ajaran tauhid. Makanya dalam sejarah Islam itu kan Nabi Muhammad dakwahnya di 2 kota nih Pak ya, Mekah sama apa? Madinah. Banyak mana itu lama tahunnya, Mekah atau Madinah? Ya, jadi kalau kita perhatikan ayatnya yang turun itu Pak, ternyata 13 tahun itu di Mekah, ya 10 tahun ada di Madinah, gitu kan? 13 tahun di Mekah, isinya adalah masalah kebanyakan Pak ya, itu tentang tauhid, tentang keimanan. Ya, makanya kemudian kita katakan ketika awal-awal periode Mekah, Nabi Muhammad yang menekankan ajaran yang disampaikan adalah kalimat thayyibah ini, kalimat tauhid. Makanya suatu ketika saat Nabi Muhammad berdakwah, ya mengumumkan, mengajak orang-orang yang ada di pasar, beliau katakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka engkau akan beruntung, engkau akan selamat, gitu ya. Ada sebagian yang mengikuti apa yang disampaikan Muhammad SAW, tapi ada yang menolak, bahkan tidak percaya dengan itu, gitu ya. Nah, yang menerima berarti dia masuk ajaran Nabi Muhammad, yang nggak nerima, yang mau. Makanya mereka itu ngerti arti makna la ilaha illallah, sehingga tidak semudah orang Arab pada saat itu, jahiliyah itu mengucapkan kalimat ini Pak. Ya, karena ngerti maknanya, gitu kan. Ya, jadi hanya orang-orang yang nggak tahu artinya saja kadang-kala mengucapkan begitu mudahnya, padahal itu kalau kita lihat dalam ajaran akidah Islam itu yang hanya ucapan apa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadi seorang apa? Muslim, walaupun nih Pak ya, mohon maaf, walaupun itu baru lisan saja ya, belum yakin 100%, tapi kalau kalimat itu sudah diucap, itu sebenarnya dia sudah muslim, gitu ya, sudah mengucapkan syahadat dan itu. Baik, jadi dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau mengucapkan ini, maka engkau akan selamat, ya, engkau akan istilahnya beruntung, gitu ya. Makanya kalau kita lihat dalam riwayat saat paman Abu Thalib meninggal dunia, itu kan samping kanannya ada Rasulullah, samping kirinya itu ada teman-temannya atau saudara-saudaranya, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai paman Abu Thalib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dari kalimat itulah nanti aku bisa membantumu. Artinya apa? Membantu ketika di hadapan Allah, memberikan syafaat kan, gitu ya. Tapi kawan Abu Thalib saat itu kan didekati juga oleh Abu Lahab, Abu Sufyan, gitu ya. Kemudian memberikan masukan yang tidak tepat juga, gitu kan. Walaupun akhirnya menurut riwayat paman Abu Thalib ini belum mengucapkan kalimat itu ya. Tapi Allah tegur itu dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, itulah tahdi, tidak berhak memberikan hidayah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berhak memberikan apa? Hidayah. Petunjuk itu tidak berhak, gitu ya. Walakin, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan berhak untuk memberikan hidayah, ya. Jadi Bapak Saudara yang saya hormati, kalimat la ilaha illallah inilah yang nanti akan kita bawa. Makanya ciri orang yang husnul khotimah salah satunya di akhir ayat penghujungnya mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mendampingi orang yang sedang nazak atau sakaratul maut, ya, kita bimbing, kita lantunkan kalimat thayyibah ini. Ya, kalau misalnya nggak lengkap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, nggak bisa misalnya karena sudah menahan rasa sakit yang berlebihan, gitu ya, minimal dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sering saja Pak diucapkan terus la ilaha illallah.
dibisikkan di telinganya, ya la ilaha illallah terus Pak, karena sedang sakaratul maut itu berarti betul-betul penentuan, ya akhir hayat penghidupannya itu kayak apa. Dan kalau orang seperti itu kita lihat memang menurut bagaimana kebiasaannya ketika masih hidup. Kalau kebiasaannya sudah biasa mengucapkan kalimat thayyibah, orang yang selalu menjalankan sholat, berarti kan biasa itu mengucapkan kalimat thayyibah ya. Jadi insya Allah ya tenang, rileks, pasrah pada Allah dengan sempurna mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau orang yang memang susah ya begitu mengucapkan itu, nah kita harus kasih terus kalimat itu di telinganya terus Pak. Nah kalau misalnya nanti nggak sempat mengucapkan itu, kita katakan kalimat yang sederhana, yaitu apa? Sebut aja namanya siapa? Allah, itu ismudzat, ya Allah, ya Allah, ya, atau Allah, Allah itu ya. Kalau ingin lengkap ya Allah, namanya ismudzat. Ya Allah, ya Allah, terus Pak di telinganya. Ya, itu nanti insya Allah terbimbing. Karena saat seperti itu Pak, istilahnya itu betul-betul sakarat maut itu kanan kirinya itu ada makhluk-makhluk yang gaduh supaya ini tidak husnul khotimah. Ya, nah kenapa kok bicara seperti itu? Ya, jadi biasanya seperti itu kadangkala kita harus paham itu. Ya, beberapa kali saya sering dipanggil itu dalam rangka untuk ini, menyiapkan, mendoakan, membantu supaya rileks, tenang, pasrah dan mudah mengucapkan kalimat ini. Nah, kemudian sebenarnya kalau keluarganya sudah biasa seperti ini, sudahlah dikondisikan aja dalam ruangan itu, yaitu kalimat thayyibah atau minimal surat Al-Ikhlas. Nah, dibacakan surat apa? Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Terus Pak. Jadi kita kondisikan suasana kalimat thayyibah. Baik, ini dalam rangka supaya nanti akhir hayatnya berupa apa? Husnul khotimah. Itu bahasa yang saya hormati ya. Jadi ini pengalaman. Nah, oleh karena itu ayat ini mengatakan bahwa kalimat thayyibah ini adalah bagaikan pohon kurma yang sangat kokoh, itu akarnya menancap di bumi, kemudian dahannya, kemudian daunnya, ranting, itu adalah menjulang ke langit, wa faruha bis sama, menjulang ke langit gitu ya. Baik, kemudian berikutnya tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pohon kurma tadi, pohon yang sejarah thayyibah tadi, itu selalu memberi makanan setiap musim, setiap saat. Bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Kemudian wa yadribullahul amsal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, kemudian Allah membuat perumpamaan itu linnasi kepada manusia la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya tu'ti samaruha kulla waqtin bi'idni rabbiha. Jadi memang pohon tadi betul-betul Pak, buahnya itu selalu membuat makan ya orang-orang di sekitarnya. Jadi istilahnya wah terus gitu loh Pak, nah, berbuah terus ya. Kalau di tempat kita buah yang nggak kenal musim buah apa Pak? Kelapa, ya betul Pak, kelapa Pak. Jadi saya juga mikir buah apa ya, kelapa itu. Kelapa itu nggak kenal musim gitu ya. Ya, kalau saya kan aslinya desa Pak, jadi di desa itu masih ada kelapa itu di sekitar rumah itu. Nah, kelapa itu nggak kenal yang namanya apa? Musim Pak. Jadi dia berbuah terus itu. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga buah yang apa kenal musim, tapi kalau kelapa ini enggak. Nah, kalau diibaratkan ini pohon kurma ini dia nggak kenal musim, selalu berbuah, selalu berbuah. Tapi aslinya saya nggak tahu juga dua apa kurma itu kira-kira berbuah terus apa enggak. Ya, gitu ya. Jadi yang jelas ini diibaratkan adalah pohon kurma yang kuat sekali akarnya, ya, menancap di bumi ini, kemudian ke atasnya itu menjulang ke langit. Ya, itu saat itu berbuah terus-menerus, setiap musim berbuah dia atas izin Allah Ta'ala, dan itu adalah wa kadzalika syajaratul iman. Itulah yang dikenal juga dengan syajaratul iman, itu pohon keimanan. Asluha sabitun fi qalbil mu'min ilman wa i'tiqadan. Ya, yang mana akarnya itu adalah menancap ya di dalam hati seorang yang beriman, ya, dengan penuh pengetahuan, keyakinan, wa i'tiqadan, dan keyakinan tadi, dan kepercayaan. Jadi artinya itu bagaikan istilahnya pohon ya yang dikenal dengan syajaratul iman, pohonnya orang beriman yang di dalam hatinya itu ya tertancap betul ya, yaitu sebuah keyakinan, kepercayaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa faruha minal a'mali sholihah wal akhlaqil mardiyah.
yurfa'u ilallahi wa yanalu thawabahu fi kulli waqtin. Jadi iman yang ada di dalam hati kita ini, orang beriman, kemudian far'uha, istilahnya cabang-cabangnya, kemudian buah-buahnya, itu berupa minal a'malis sholihah, amal-amal soleh kita, Pak. Jadi kalau iman menancap di dalam hati kita ini, kemudian nampak buahnya, itu berupa amal soleh kita, amal ibadah kita, akhlak kita. Di sini dikatakan wal akhlaqul mardiyah, itu akhlak tingkah laku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yurfa'u ilallahi wa yanfa'u. Dan ini kemudian amalan baik yang diangkat menuju kepada Allah taala dan akan mendapatkan thawab atau pahala di kulli waqtin, dalam setiap saat. Ini harapan kita, Pak, ya. Harapan kita yang namanya syajaratul iman, pohon keimanan itu, hati kita ini beriman, kemudian tingkah laku perbuatan kita ini baik juga, akhlaknya baik, begitu. Nah, inilah yang dikatakan nanti kita ini menuju pada Allah Ta'ala mempunyai akhlak mardiyah, yaitu akhlak tingkah laku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadribullahul amsal linnasi liyatadzakkaru wa yata'azzamu faya'tabiru. Ya, itu semuanya Allah buat, Allah jadikan perumpamaan bagi manusia untuk diambil pelajaran, untuk diambil etibar, ya, pengetahuan bagi manusia yang mau mengambilnya. Baik, itulah yang namanya syajaratul iman. Berikutnya, Pak, kebalikannya, ayat berikutnya, wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatis tussat fin fawqil ardi ma laha min qarar. Yaitu kebalikannya, yaitu yang namanya kalimatin khabisah, kalimat yang jelek, gitu ya, itu adalah kasyajaratin khabisah, bagaikan pohon yang jelek juga, yang mana kudusat min fawqil ardi, yang dicabut dari bumi ini, malaha min qarar, yang tidak kokoh lagi, ya, gampangnya gampang lah untuk dicabut itu. Nah, itu namanya kalimat yang tidak baik. Apa maksudnya? Yaitu wa masalu kalimatin khabisin wa hiya kalimatul kufur. Yang dimaksud dengan kalimat khabisah itu adalah kalimat kekafiran, kasyajaratin khabisatil mu'akkal mu'tam, yaitu bagaikan pohon yang jelek yang bisa dimakan dan minum, wa hiya syajaratul hanzal. Jadi ada pohon namanya pohon hanzal, Pak. Hanzal ini iktala'atil minal a'lal ardi li'anna uruqiha qaribatun min sidkhil ardi ma laha aslun sabitun. Jadi ada tanaman pohon, Pak, di sana itu namanya tanaman hanzal, ya, yang mana nancep akarnya itu adalah di pereng-perengan, ya, di pinggir-pinggir bumi istilahnya, ya, yang mana di situ ma laha aslun sabit, jadi tidak memiliki akar yang kokoh yang kuat. Ya, karena ini adalah orang tafsir Arab, ya, jadi menjelaskannya seperti pohon yang di pinggir sungai pereng-perengan itu, yang akarnya nggak bisa nancep, jadi gampang dicabut, gitu ya. Yang mana tidak memiliki akar yang kuat, wala far'un sya'id, dan tidak mempunyai yang menjulang tinggi itu dahan-dahannya itu. Wa kadzalikal kafir, itulah yang disebut dengan kafir, kekafiran, ya. Lisbitailahu ala khairin fihi wala yurfa'u lahu amalus shalih ila Allah. Itulah orang kafir yang mana tidak punya pahala, ya, yang baik, atau istilahnya tidak sampai diangkat amal solehnya, perbuatan baiknya itu tidak ada sama sekali. Nah, itu namanya orang yang kafir, atau istilahnya orang yang tidak baik, tidak diterima amal ibadahnya. Bapak saudara yang saya hormati, kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat yang baik, Pak. Mari kita perhatikan, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, Pak, yaitu bagi orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, yaitu dengan ucapan yang tetap kokoh tadi, kalimat la ilaha illallah, fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu zalimun, Allah ta'ala zalimin, Allah tidak memberikan petunjuk, Allah akan menyesatkan kepada orang yang zalim, dan wa yaf'alullahu ma yasha, Allah berbuat sekehendak Allah, yaitu apa yang dikehendakinya. Artinya, bahwa saya hormati, ayat ini ditutup oleh Allah Ta'ala dengan kalimat bahwa
kita ini insya Allah orang beriman, itu nanti akan ada ketetapan di dalam hati kita ini, yaitu mempunyai kalimat yang kokoh, yang kuat tadi. Insya Allah kita pegang betul, ya, kita istilahnya tetap ada di dalam diri dada kita, sehingga ketetapan ini pun baik di dunia maupun di akhirat. Ini Bapak saudara yang saya hormati, sehingga mari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini menjadi kalimat yang sakral bagi kita sekalian, ya. Itu anggap aja adalah masih dalam hati kita. Kemudian buahnya amaliyah perbuatan kita, amal yang soleh, amal yang akhlak yang mulia. Insya Allah inilah yang dimaksud dengan baik kita dengan Allah, tapi juga baik juga sama manusia, yaitu dengan tingkah laku perbuatan yang baik pula. Insya Allah, amin Allahumma amin. Kalau saya hormati, saya kira sampai di situ apa yang dapat saya sampaikan. Ya, walaupun sedikit nggak apa-apa, tapi insya Allah ini memberikan manfaat kepada kita sekalian, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita sekalian dalam mengamalkannya, amin Allahumma amin. Baik, terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf kiranya kalau ada kekurangan dan kekhilafannya. Nanti kalau ada sharing pertanyaan, mari kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.